Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran farmakognosi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai obat tradisional. Nah, adapun kompetensi dasar yang kita pelajari itu adalah menganalisis sediaan obat tradisional dan membuat sediaan obat tradisional. Kemudian kita langsung saja masuk ke pengertian dari obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, yang dimaksud dengan obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan maupun dari hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut tadi yang sudah saya sebutkan, yang secara turun-temurun itu telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, obat tradisional itu juga dapat diartikan sebagai bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan nabati, bahan hewani, bahan mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sedangkan sediaan galenik itu adalah hasil penarikan dari zat aktif sebuah simplicia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian kita masuk ke penggolongan obat tradisional. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, obat tradisional ini digolongkan menjadi 4. Yang pertama itu ada obat tradisional produksi dalam negeri, yaitu adalah obat tradisional yang dibuat atau dikemas di dalam negeri. Kemudian yang kedua ada obat tradisional kontrak, yaitu obat tradisional yang seluruh atau sebagian tahap pembuatannya itu dilimpahkan kepada industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional berdasarkan kontrak. Sedangkan yang ketiga itu ada obat tradisional lisensi. Adalah obat tradisional yang semua tahap pembuatannya itu dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Kemudian yang keempat ada obat tradisional impor, yaitu obat tradisional yang semua proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya itu sampai dengan pada tahap pengemasan primer dilakukan oleh industri di luar negeri, kemudian dimasukkan dan diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian penggolongan yang kedua itu ada penggolongan obat tradisional berdasarkan cara pembuatan, jenis klaim penggunaan, dan tingkat pembuktian khasiat obat tradisional. Dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada jamu, kemudian ada obat herbal terstandar atau OHT, dan yang ketiga ada fitofarmaka. Nah, untuk ketiga golongan obat ini yaitu jamu, OHT, dan fitofarmaka akan kita bahas satu persatu. Apa sih bedanya antara jamu, OHT, dan fitofarmaka? Mari kita lihat di slide berikutnya. Nah, kalau dilihat dari pengertian, yang dimaksud dengan jamu itu adalah sediaan ramuan tradisional yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral yang secara turun-temurun itu digunakan di dalam masyarakat secara tradisional dalam membantu mengurangi suatu gejala penyakit.
Nah, khasiat dan keamanan suatu jamu untuk pengobatan penyakit ini didasarkan pada data empiris atau pengalaman yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, suatu ramuan itu bisa dimasukkan kategori jamu bila ramuan tersebut sudah digunakan selama kurang lebih 3 generasi atau kurang lebih 180 tahun. Nah, lama sekali ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan obat herbal terstandar atau OHT itu adalah jamu yang sudah dibuat dari ekstrak atau hasil penyarian, baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun mineral, yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan bahan bakunya ini telah distandardisasi. Nah, OHT ini merupakan pengembangan dari jamu yang khasiat dan keamanannya sudah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik. Sedangkan yang dimaksud dengan fitofarmaka itu adalah pengembangan dari OHT yang khasiat dan keamanannya telah didasarkan pada uji klinik. Jadi dari OHT naik ke fitofarmaka. Kelasnya itu mulai dari jamu, naik kelas ke OHT, dan naik kelas lagi ke fitofarmaka. Nah, berdasarkan logonya, perbedaan antara jamu dan OHT serta fitofarmaka bisa dilihat di gambar berikut. Nah, logo jamu itu ditandai dengan bentuk lingkaran yang melambangkan sebuah proses dan menyatakan bahwa produk tersebut itu aman. Kemudian logonya ada gambar jari-jari daun yang menunjukkan proses pembuatan jamu yang cukup sederhana. Nah, warna hijau pada logo jamu itu melambangkan keanekaragaman hayati alam Indonesia. Kemudian pada logo obat herbal terstandar ini digambarkan dengan gambar jari-jari daun yang membentuk 3 bintang. Di situ melambangkan suatu serangkaian proses pembuatan OHT yang cukup kompleks. Adapun bentuk lingkaran ini masih sama ya, artinya yaitu melambangkan sebuah proses dan menyatakan bahwa produk tersebut itu aman. Kemudian warna hijau itu melambangkan keanekaragaman hayati alam Indonesia, sama. Nah, kemudian untuk logo fitofarmaka ini bentuk lingkarannya memiliki arti yang sama dengan jamu dan OHT, yaitu melambangkan sebuah proses dan menyatakan bahwa produk tersebut aman. Nah, tapi gambarnya berbeda. Nah, dalam fitofarmaka ini terdapat gambar jari-jari daun yang membentuk sebuah bintang yang bercabang dan melambangkan serangkaian proses pembuatan fitofarmaka yang lebih kompleks lagi. Sedangkan warna hijau melambangkan keanekaragaman hayati alam Indonesia. Kemudian dalam logo ini harus dibuat dengan dasar yang kontras dengan logo, warna logonya. Kemudian ditambahkanlah juga tulisan jamu, obat herbal terstandar atau fitofarmaka di dalam bawah logonya ya, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian untuk letaknya itu biasanya terletak di sebelah pojok kiri atas dari kemasan. Nah, nanti kalau di rumah dilihat kalau ada produk jamunya ada enggak ini logonya bener enggak di sebelah kiri atas. Nah, berdasarkan kriterianya dari masing-masing sediaan. Nah, kriteria jamu itu yang pertama harus aman. Yang kedua, klaim khasiat itu dibuktikan secara empiris. Kemudian yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu.
Sedangkan untuk kriteria dari OHT atau obat herbal terstandar itu yang pertama aman, klaim berkhasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik. Yang ketiga, bahan baku yang digunakan telah distandarisasi, dan yang keempat, memenuhi persyaratan mutu. Kemudian untuk kriteria fitofarmaka, yang pertama itu adalah aman, yang kedua klaim khasiat dibuktikan secara klinik, kemudian yang ketiga menggunakan bahan baku terstandar, dan yang keempat memenuhi persyaratan mutu. Nah, mungkin materi pendahuluan dari obat tradisional saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk lebih dalamnya kita lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.